Nah, saya mau tanya sama kamu, sebenarnya masalah dasar yang paling terutama dan utama yang dipermasalahkan orang Islam terhadap Kristen itu apa? Kenapa Quran itu datang? Kenapa Muhammad itu datang? Apa yang mau dibenarkan? Apa yang mau diluruskan? Ini pertanyaannya pintar kalau begini. Nah iya itu, memang itu dari dulu. Masa kau bahas madu? Apa kau bahas madu? Madu keluar dari lembah. Terus hubungannya apa dengan perbandingan agama? Gitu loh. Silakan. Kita jelaskan masalah Tuhan baik. Tuhan itu, Allah yang maha besar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang kalau jikalau Tuhan tidaklah memiliki sifat, makalah berarti bukanlah Tuhan. Yang pertama, sifatnya maha adil. Sifat maha adil Tuhan itu dijaganya. Ketika Tuhan itu turun, kemudian menampakkan diri kepada sekelompok orang, maka keadilan Tuhan itu akan terhilang. Nggak ada itu dalam Quran. Kamu ngarang bebas itu, Rijal. Itu nggak ada dalam Quran. Coba, di mana dalilnya yang barusan kamu ceritakan itu ada di Quran? Di mana? Di surat berapa, ayat berapa? Enggak, itu kan sifat keadilan. Ngarang lagi. Inilah Rijal yang membuat diskusi kita itu jadi nggak enak. Gini loh Rijal. Kalau seorang Muslim, dengar dulu Rijal. Kalau seorang Muslim berbicara, maka dasarnya ada di dalam Al-Quran. Betul nggak? Betul, kami bicara. Nah, coba kamu dasarnya di Quran di mana? Silakan. Yuk. Yang barusan kamu ceritakan itu. Yang barusan kamu ceritakan itu, Tuhan itu nggak mungkin menampakkan diri kepada orang lain. Terus Tuhan itu harus begini, harus... Kok macam konsep? Tuhanmu macam konsep yang dibuat di bawah pohon pisang. Berarti dia nggak mungkin gini. Oh, berarti begini. Nah, ini konsep Tuhan. Kalau zaman dulu orang konsep, berapa ini nomor togel yang mau keluar. Kalau zaman sekarang orang konsep Tuhan. Nah, Tuhan nggak boleh gini, Tuhan nggak boleh. Itu kok kau bikin Tuhan kalau sekarang. Coba kau jelaskan masalah Tuhan. Mengapa gini, Rijal, gini Rijal, sebentar. Sebenarnya Al-Quran itu mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Tapi nah, masalahnya gini. Kenapa gitu Tuhannya orang Arab, orang Quraisy yang disembah di Ka'bah itu, kau ngemis-ngemis biar jadi Tuhannya orang Kristen gitu. Kenapa sih? Kalian kan punya Tuhan sendiri. Kenapa kok kau bilang sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu satu? Jangan begitu loh, Rijal. Masa Tuhannya orang Arab yang disembah di Ka'bah, kau bilang jadi Tuhan kami juga? Gimana sih? Kan ini yang disebut dengan yang namanya mengemis-ngemis Tuhan kamu sama-samakan dengan Tuhannya agama orang lain. Bukan, nggak ada menyamakan. Oke, saya tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Sebentar, sabar. Sorry, saya ambil HP saya dulu. Sebentar. Saya tampilkan ayatnya ya. Sebentar, saya tampilkan ayatnya. Sabar ya. Nanti kamu cek di situ ya, Rijal ya. Coba surat Al-Ankabut ayat ke-46, Rijal. Silakan. Al-Ankabut. Ya, surat Al-Ankabut ayatnya yang ke-47. Ayat ke-47. 47. Disinilah kalian mengemis bahwa Tuhan kalian itu sama dengan Tuhan kami. Nggak boleh seperti itu loh, Rijal. Masa Tuhan agamamu kok diklaim-klaim jadi Tuhannya agama orang gitu. Keji memang kalian ini. Keji loh, Rijal. Iya. Silakan, Rijal. Kamu turunkan kitab Al-Quran kepada kamu. Coba ulangi. Dan demikianlah kami turunkan surat Al-Ankabut. Iya, ayat 47. Oh, 46. Sorry. Maaf, salah. 46 maksud saya. Ayat sebelumnya. Yo. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Baik, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Terus, melainkan cara yang baik. Oke, berarti boleh berdebat dengan ahli kitab ya? Ya. Tapi dengan cara yang baik, betul? Yes, ya. Tidak dengan cara menghujat, tidak dengan cara menunjukkan pantatnya, tidak dengan cara menunjukkan WC. Itu kan makanya saya bilang sebagian besar umat muslim memang nggak ngerti Al-Quran, memang buta Al-Quran. Dan itu harus kamu akui, Rijal. Karena mengerti Al-Quran itulah kami berdebat dengan kalian. Ini kalau kamu termasuk orang yang mendebat ahli kitab dengan cara yang sopan, bukan dengan cara yang baik. Soalnya kamu ngarang bebas terus.
Nah, silakan lanjut. Janganlah Melainkan kamu dengan mendebat cara- ahli kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik. Terus? kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Baik. Bagi kamu tuh. Kecuali di antara orang-orang yang jalim di antara mereka, suruh apa? Katakanlah. Dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan Stop kami. dulu. Di sini ada sebuah klaim, sesungguhnya kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu, kepada ahli kitab, betul? Ya. Berarti kau mengaku nggak bahwa kau beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada ahli kitab? Beriman. Iya, tapi kan cuma di mulut saja. Cuma di mulut doang. Anda harus tahu bedanya. Ini ya, aku sampaikan. Anda harus tahu bedanya. Ahli kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu sudah tidak ada lagi saat ini. Ini aneh kamu ngomong gitu. Gini, bagaimana mungkin? Gini Rizal, kitabnya udah nggak ada. Terus kamu bilang, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, tapi kitabnya nggak ada. Nggak, di sini lagi nggak ada loh Rizal ngomong-ngomong, kitabnya itu sudah nggak ada lagi, nggak ada. Inilah yang saya bilang, kamu suka menambah-nambahi. Dan sungguh mereka itu telah menambah-nambahi ayat-ayat Al-Quran. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang nekat, lagi mereka orang-orang yang suka menambah-nambahi. Nah, kan? Silakan, coba selanjutnya. Tuhan kami. Ntar dulu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Nah masalahnya begini Rizal. Kenapa kamu mengemis-ngemis bahwa Tuhan kamu dan Tuhan kami itu satu? Ya tidaklah Rizal. Gimana Rizal? Masa Tuhan kamu, Tuhannya orang Quraisy Mekah, ya, yang disembah oleh orang-orang Quraisy kau bilang itu Tuhan kami? Sejak kapan kami menyembah Allah? Sejak kapan kami menjadi hamba Allah? Sejak kapan ada Allah di dalam kitab-kitab terdahulu? Al-Quran itu diterangkan dulu kepada Nabi kami. Di saat itu Sorry kata Pak Prabowo. Sorry gimana? Sisa-sisa dunia. Masih ada sisa-sisanya. Oh kan sisa-sisanya. Pasti ini ngarang lagi nih. Coba di mana? Sisa-sisanya itu di mana? Ayat berapa? Surat berapa? Di ayat 79 Al-Baqarah ayat 79. Baik, saya cek Al-Baqarah 79. Nanti awas ya kalau nggak ada sisa-sisa ya. Mereka ini tukang ngarang soalnya teman-teman. Mereka ini kalau dalam hal mengarang luar biasa, tak terkalahkan. Tak terkalahkan mereka kalau soal mengarang bebas itu. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 79. Al-Baqarah 79. Baik. Al-Baqarah 79. Saya bacakan ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah. Untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, ini ulama kalian ini. Ini kerjanya ulama kalian. Kerjanya ulama kalian menulis-nulis sesuatu. Ini dari Allah. Padahal yang namanya dari Allah itu harusnya di Quran. Masa dari Allah nggak ditulis dalam Quran? Masa dari Allah ditulis oleh Syekh siapa? Saripudin atau siapa? Tapi intinya gini Rizal, kembali ke ayat sebelumnya tadi, Rizal. Coba. Enggak. Dis. Kita sudah jawab masalah ketuhanan kami. Sekarang saya Bukan bertanya. sebentar dulu, Ini loh, ini sudah ada konfirmasi nih, dengar nih. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, jadi menurut orang Islam, kalian berserah diri kepadanya. Tuhan kami itu, ya. Sejak kapan Tuhan kita itu satu? Tuhanmu itu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy Mekah. Gimana sih? Aku nggak pernah menyatukan Tuhanku dengan Tuhan. Quranmu yang menyatukan, Rizal. Quranmu yang menyatukan. Yang diterangkan di dalam Al-Quran itu adalah ketika Tuhannya kami dengan Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya Yahudi itu adalah sama. Waktu itu keterangannya untuk itu. Oke, berarti Tuhannya orang Bani Israel dengan Tuhannya orang Islam sama? Ya, masih ada sisa-sisa kesamaan karena Tuhan masih ada sisa-sisa kesamaan. Sisa-sisa. Aduh Rizal ini loh sisa-sisa. Itu sama atau beda? Sosoknya sama atau beda? Kalau dengan Tuhannya Isa sama, dengan Tuhannya Daud sama. Aduh. Rizal, yang ada kalian memelintir bahwa Tuhannya Yesus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngarang bebas. Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapan Rizal? Itu karangan itu dibuat sejak ada Islam lahir di Arab. Sebelumnya kagak ada.
Gimana si Rizal nih? Hah? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu maksudnya Sang Mesias. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus itu kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu Sang Mesias. Nah, Sang Mesias itu adalah gelarnya adalah Rob, Tuhan. Sesuatu yang kepadanya orang akan berbakti dan mengabdi, seorang raja. Yes, itu makanya Alkitab itu Gini loh Rizal, sebentar. Jangan dulu. Oke lah, anggaplah gini. Intinya Tuhan kami kan Yesus, betul? Tuhanmu terserah, aku nggak mau, tapi Tuhan yang benar. Iya, makanya saya bilang tadi, terserah. Bagimu. Gini, Rizal. Faktanya, Tuhan kami, orang-orang Kristen adalah Yesus, betul? Betul. Oke. Nah, lalu ayat Al-Quran mau mengklaim begini. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Sejak kapan Tuhan kita satu? Berarti kau mengklaim bahwa Tuhanmu juga Yesus begitu? Loh, terus kenapa kau bilang Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu dan kepadanya kalian umat muslim berserah diri? Sejak kapan, Rizal? Aku bilang tadi, itu yang dimaksud itu adalah Tuhannya Bani Israel itu. Tuhannya Bani Israel. Oke, sejak kapan Tuhannya Bani Israel namanya Allah? Sejak kapan? Nah, itu indah pertanyaanmu. Enak pertanyaanmu. Enak, karena aku jawab ya. Aku jawab, bentar. Ini, aku jawab pakai dalil juga. Aku Sejak kapan Tuhannya Bani Israel itu bernama Allah? coba kau baca. Benar-benar lah kalian ini tukang halu. Juara 1 kalian berhalusinasi. Ya, silakan. Keluaran 9 ayat 14. Nah. Lari ke Keluaran 9. Aduh, sekarang kitab sucinya orang Kristen, kitab sucinya orang Yahudi dikais-kais, dingemis-ngemis jadi kitab suci mereka. Aduh, mengapa? Memang mereka ini memang tukang nebeng betul kok mereka itu. Kenapa sih Rizal? Menyatakan bahwa Tuhan kami itu sama dengan Tuhannya Isa. Kenapa? Karena ini ada. Ini sebabnya. Isa itu siapa? Oke, Isa itu siapa? Isa itu nabi. Lahir di mana dia? Lahir di mana? Lahir di apa? Di Palestina. Mana ayatnya bahwa Isa lahir di Palestina, mana? Ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Kalau ada, seperti saya bilang kemarin Rizal, kalau ada orang Islam ditanya agamanya di channel saya ini, sempat dia buka Al-Quran untuk menjawab, saya terjun dari Monas. Silakan. Baik, Des. Aku sabar. Aku pertanyaanku tak kau jawab. Pertanyaanmu akan Ya, jawab. silakan. Di mana ayatnya bahwa Isa lahir di Palestina? Silakan. Orang Palestina aja di Quran kagak ada, gimana? Silakan. Des. Wah, sekarang udah kan langsung Des. Tunjukin ayatnya, jangan ayatnya aja, yuk. Surat Maryam 16 sampai 14. Baik, surat Maryam ayat 16. Dengerin janji saya. Kalau sampai ada nanti statement dia mengatakan betul di dalam Quran itu ada Isa lahir di Palestina, pegang omongan saya, terjun saya dari Monas. Ya, pegang omongan saya. Surat berapa? Maryam? Surat Maryam, ya. Surat Maryam. Jadi mereka ini memang ahlinya mengarang dan menipu daya. Maryam berapa? 16 sampai 40. 16 sampai 40, panjang bener. Pilih satu. Yang mana yang mengatakan bahwa Isa itu lahirnya di Palestina? Ayat berapa? Ini aku baca ya ayat 16-nya ya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam. Dan ceritakanlah Maryam. Ini suruh Maryam yang cerita ini gimana nih? Dan ceritakanlah Maryam di dalam Al-Quran. Yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Oke, mana di situ Palestina? Dan makanya Des, kau jangan bukan ditambahin lain. Mereka ini tukang nambah-nambahin loh. Nanti saya Muhammad kepala saya nanti. Gimana sih? Lompat-lompat ke pasir ini. Ke padang pasir. Tuh di samping saya ini ada gundukan pasir gede itu. Nanti saya dari situ loh. Ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Bukan ditambah di mana Baitul Maqdisnya di sini, Rizal? Bahasa Arabnya coba bahasa Arabnya yuk, baca bahasa Arabnya. Coba bahasa Arabnya dah. Yuk. Des. Kan des. Enggak ada loh, Rizal.
Rizal, makanya saya bilang teman-teman, mereka Aku inilah yang berkata, celakalah orang yang menulis kitab, lalu mengatakannya dari Allah. Ini mereka ini. Orang nggak ada di situ Baitul Maqdis, nggak ada Palestina. Mereka tambah-tambahin, kau edit sendiri. Kenapa sih Rizal? Mana? Makasih teman-teman gift-nya ya, terima kasih teman-teman. begitulah Yang memberi kalau gift, yang memberi support, saya apresiasi kalian setinggi-tingginya. Terima kasih teman-teman yang memberi gift. begitulah kalau kami berdiskusi dengan orang-orang seperti Mudis. Loh, Aku Rizal, ketika- dengar dulu ya Rizal ya. Nggak, dengar dulu, ntar Ada dulu, nggak ntar di dulu. sini tertulis Baitul Maqdis? Ntar dulu. Ada ini kan sudah Nggak ada kutunjukkan. loh Rizal. Wazkur fil kitabi Maryam. Ya kan? Dan ceritakanlah di dalam kitab Maryam. Di dalam kitab, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke sebelah timur. Nggak ada di sini Palestina. Nggak ada di sini Isa. Nggak ada di sini Baitul Maqdis. Kenapa kau tambah-tambahi? Aduh, Rizal. Padahal menurut Al-Quran, Quran itu adalah kitab yang lengkap, lagi sempurna, terperinci. Tapi kok ditambah-tambahin sama si Rizal ini? Coba gini Rizal, gini. Bisa nggak saya memohon kepada kalian untuk berhenti mengedit Al-Quran kalian? Bisa nggak? Nggak pernah orang Islam mana pernah. Oke, Al-Quran ada nggak tertulis di dalam Al-Quran itu Palestina atau Baitul Maqdis? makanya aku bilang sama Kan, kamu. yang ditanya apa? Rizal, coba jawab dulu pertanyaan saya. Rizal, dengar Rizal. Ada nggak tertulis di ayat ini, tertulis Baitul Maqdis atau Palestina? Ada nggak tertulis di situ? Udah. Ada atau nggak? Udah, Nggak, aku jawab. jawab dulu, singkat. Ada atau tidak ada? Ada, ini sudah kutunjuk. Sudah aku bilang kan. Coba tampilkan ayatnya, coba tampilkan bahasa Arabnya. Kalian ini kan kalau seneng banget kalian ini kalau kembali ke bahasa. Kitab kami bahasa aslinya bahasa Arab. Aduh, kalau dibaca terjemahannya lain sama yang bahasa Arabnya. Coba kau lihat kan. Coba Arabnya turun ke bawah. Rizal, turun ke bawah. Turun ke bawah. Enggak, turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Bukan, maksud saya ke atas. Coba baca Arabnya. Oh, nggak akan ngerti, Dis. Nggak akan ngerti. Bukan, enggak, saya mau dengar gini. Kau baca Arabnya, saya mau dengar kata-kata Baitul Maqdis. Coba di bahasa Arabnya, coba. Dis. Dis. Tolonglah jangan dipaksakan. Nanti umat muslim banyak yang tahu kalau ayatnya ini sudah diedit, terjemahannya sudah diedit. Tolong, nanti umat yang awal ini mau dibawa kemana ini? Kalau ketahuan bahwa kami sudah mengedit terjemahannya. Gimana sih Rizal? Aku kasih contoh sama kamu. Ini satu saja contoh. Karena memang akal pikiran kalian itu memang pendek. Contoh ya. Berat, saudara-saudara. Oke, lagi yang di sini yang diomongin ini Maryam loh ini. Maryam mengasingkan diri di sebelah timur. Nggak ada di sini Isa lahir di Palestina, nggak ada. Dis, aku kasih contoh ya. Dis, habis makan kau cuci piring. Dis. Contoh. Oke lah Rizal, kita ini dulu lah. Tar dulu, Pusing pala saya Rizal, soalnya kamu nggak bisa. Saya beri kesempatan dulu lah. Saya beri waktu istirahat 10 menit untuk membaca bahasa aslinya. Nggak bisa. Soalnya saya sakit kepala. Aku ditanya, ada nggak di situ Baitul Maqdis kok? Gimana sih? Saya akan bacakan satu surat kepadamu. Celakalah orang-orang yang menulis kitab, lalu mengatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk mencari keuntungan dan mendapat harga yang murah. Nah itulah kaulah itu Rizal. Orang nggak ada di ayatnya kok. Kau bilang-bilang ada. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Terima kasih Kak Susan, Joko. Ya, silakan. Bang siapa ini? Bang Halo? Ya, Bang Habab. Ya. Silakan nyalakan kamera, Bro. Oke. Namamu siapa ini? Manggilnya siapa ini? Kecil kali tulisannya. Silakan. Hamba Allah. Ya, betul. Ya, silakan. Yuk, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan yang baik. Yuk, silakan. Silakan. Oke. Ya, baik. Semoga kita sudah kedatangan hamba Allah ini. Mudah-mudahan hamba Allah ini bisa berdiskusi dengan baik. Ya, begini hamba Allah. Kok Ya, kameranya kok naik-naik ke atas ke bawah ini? Ya. Coba diamankan dulu, Bro. Nah, kalau kayak gini kan enak kita. Nah. Jangan sembunyi-sembunyi, Bro. Ini
Ada apa sih bro? Kenapa? Apa merasa tidak nyaman gitu dilihat orang kalau Anda seorang muslim atau bagaimana? Ada, Pak. Apakah Anda bangga dilihat orang sebagai muslim? Ya, Kedengaran nggak bang suara saya? tunggu, dengar. Oke, dengar. Atau abang coba ambil headset dulu supaya kita enak. Nampaknya gara-gara nggak pakai headset suara saya kurang jelas. Oke, udah jelas. Oke, baik. Ya, tolong agak turunkan sedikit kameranya biar jelas kita bang diskusi dengan baik. Saya harap kita diskusi dengan baik ya. Kita sudah kedatangan seorang muslim, sudah berkopiah, pakai baju koko, jenggot panjang ya. Mudah-mudahan dia betul-betul seorang ustadz. Oke. Jadi begini bang, menurut Al-Quran, ya, di dalam Quran surat Al-Ankabut tadi, ayat ke-47. Tapi sebelum ke situ bang, saya tanya dulu. Saya kan Kristen, Anda kan Muslim. Ya. Tuhannya agama-agama itu sama nggak sih? Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Konghucu, Tuhannya orang Sinto, sama nggak sih? Tuhannya sesembahannya sama nggak sih? Nggak sama. Nggak sama. Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam tentu beda ya. Tuhan kami adalah Yesus, betul? Ya. Nah, berarti Tuhan kita beda ya? Beda. Ya. Tapi kenapa kok Islam menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya ahli kitab? Yang mana yang menyamakan? Baik, saya bacakan suratnya ya Bang ya. Di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang ke-46, saya bacakan. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada yang diturunkan kepada kamu. Kameranya jangan dimatikan Bang, ini saya tahu nih Bang. Jangan dimatikan Bang kameranya. Saya tahu Abang kayaknya udah mulai jalan. Karena ini kita ini berat ini. Ayo silakan nyalakan kameranya dulu, Pak Ustadz. Hamba Allah. Tunggu. Waduh kabur. Hamba Allah kabur. Aduh, kalian sudah lihat yang jenggotan, yang kopiahan dan berkoko sudah saudara-saudara. Makanya saya bilang, mampir ke beranda saya. Makasih topinya Bang Kafeto. Mampir ke beranda saya, lihat salah satu video saya yang debat dengan yang jenggotnya panjang. Kenapa yang jenggotnya panjang selalu kabur? Ada apa ini? Berat memang benar kata semua. Saya memang berat. Ini saya pengakuan Juma ini memang harus kita putarkan terus ini karena memang pengakuan Juma ini memang sungguh memang fakta dan kenyataan ya. Jadi Juma saja sudah mengakui memang yang namanya Edis TV, ulama pun nggak akan sanggup. Ya, itu sudah diakui oleh Juma loh. Ya. Jadi memang ini salah satu statement yang sangat cetar membahana. Tolong teman-teman rekam, ya. Tolong teman-teman bagikan pengakuan Juma ini kepada seluruh umat muslim. Kepada seluruh penggemarnya Juma dan kepada seluruh pemirsa diskusi lintas iman. Ya. Coba kalian dengar dan kalian bagikan. Rekam dan upload di VT masing-masing teman-teman ya. Nih. Bentar ya. Macet. Ini HP-nya kadang-kadang ada kendala, ini nggak tahu. Kadang-kadang nggak bisa diputar, nggak tahu kenapa ini. Macet. Kemarin sudah sempat keputar ya. Nggak tahu ini kenapa sih ini. Macet-macet. Bentar. Coba saya download saja ya. Nggak bisa juga. Tapi memang sering macet-macet ini, nggak tahu kenapa. Ya, beginilah. Tidak tahu. Mungkin nggak tahu kenapa ya. Ya itulah intinya ya. Kalian kemarin sudah dengar. Intinya pengakuan Juma sudah cetar membahana ya. Bahwa tidak ada seorang ulama pun yang sanggup menghadapi Edis TV itu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Rusita. Semoga kita bertemu dengan muslim yang punya adab dan sopan santun ya. Silakan Rusita, nyalakan kamera. Selamat pagi, Edis. Selamat pagi Rusita. Silakan Rusita nyalakan kamera, mari kita diskusi. Silakan. Ya, tunggu.
Silakan. Mana kameranya ini hilang? Baik, saya undang untuk menyalakan kamera. Silakan. Sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Gak usah diundang-undang, saya datang. Baik, Rusita. Begini Rusita. Sebenarnya kan Tuhan kita ini kan tidak sama. Kami orang Kristen, Tuhannya Yesus. Orang Buddha, mungkin Tuhannya mereka siapa? Orang Hindu, Tuhannya siapa? Orang Shinto, Tuhannya siapa? Orang Islam, Tuhannya Allah. Ya kan? Artinya Tuhan kita itu berbeda. Sesembahan kita lain. Betul? Ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan saya begini. Kenapa umat Islam menyamanyamakan Tuhannya dengan Tuhannya agama orang lain? Aduh. Saya bacakan suratnya ya. Itu tertulis di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-47. Saya bacakan. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab melainkan dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zolim di antara mereka. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya lah kami berserah diri. Jadi mengapa ini orang Islam kok menyamanyamakan Tuhannya dengan Tuhannya ahli kitab? Silakan. Kenapa? Kenapa? Kenapa orang Islam menyamanyamakan Tuhannya dengan Tuhannya ahli kitab? Yang menyamakan siapa? Baik, saya bacakan kembali ya. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi umat muslim berserah diri kepada Tuhannya ahli kitab. Ya. Nah, kenapa? Padahal kan Tuhannya beda. Ahli kitabnya siapa? Ya, siapa di sini ahli kitab? Ahli kitab siapa? Iya, makanya saya tanya, siapa di sini ahli kitab? Bukankah ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Tuhanmu Yesus. Beda sama Tuhan saya. Iya, perbedaan itu tidak usah diperdebatkan. Yang jadi masalah, kenapa orang Islam kok menyamanyamakan Tuhannya dengan Tuhannya ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Apa sudah tidak punya Tuhan lagi? Sehingga Tuhan kalian harus disama-samakan dengan Tuhannya Yahudi dan Nasrani. Silakan. Lah yang menyamakan siapa? Emang Tuhan kami Ini loh Allah Subhanahu wa ayatnya, Ta'ala. sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya, kepada dia, kami berserah diri. Ya iyalah, berserah diri sama Tuhan, sama siapa? Sama kamu. Kepada Tuhannya ahli kitab. Tuhan ahli kitab itu siapa? Duh, gimana sih? Berarti kalian kan mengklaim bahwa Tuhannya ahli kitab itu juga adalah Allah. Ya Allah itu satu, Edis. Saya juga satu. Kalau masalah itu, kamu juga satu. Saya berapa? Saya berapa? Saya ada berapa? Satu. Satu. Ya memang satu. Kalau cuma satu doang mah. Saya satu, Udin satu, si siapa namanya? Rusita satu, semua satu. Emang ada gitu 1,5 gitu atau 1/4? Gimana sih? Tuhanmu banyak, ada 3. Jangan lari kemana-mana, nanti kita debat kusir. Kemarin itu sudah saya bahas dengan Yusuf PI. Yusuf PI, apakah Muhammad itu Rob? Dia jawab, ya. Muhammad itu secara kaidah bahasa Rob. Apakah Allah itu Rob? Dia jawab, betul, Allah juga Rob. Lalu berapa Rob kamu? Langsung mencret. Loh, kalau Muhammad Rob, Allah Rob, berarti Robnya kalian kan 2. Si Yusuf PI langsung berubah mukanya, langsung ngomong, akan ku ambil tindakan hukum. Kata dia, inboxnya masih ada. Bukan Edis, Tuhanmu kan beda sama saya. Tuhanmu kan Tuhan manusia. Betul, Manusia justru kan karena ada berbeda, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok kalian menyamanyamakan diri? Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Kepadanya Yang menyamakan kami siapa? berserah. Berarti kalian berserah kepada Tuhannya ahli kita. Tuhan kami itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusannya Muhammad. Kalau Kadang-kadang kamu memang ini kita nggak nyambung kamu sama ini- Rosita. Gini Rosita, poin saya kamu tangkap nggak sih? Iya, saya tahu yang menyamanyamakan itu siapa. Tuhan kami tetap Allah Al-Quran Subhanahu wa loh Ta'ala. Rosita. Nggak ada yang Saya bacakan ya. menyamakan. Saya bacakan, tolong dengarkan baik-baik. Janganlah kamu mendebat ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zolim di antara mereka. Katakanlah, maksudnya katakan kepada mereka, kepada ahli kitab itu. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami, umat muslim, dan Tuhan kamu, orang-orang ahli kitab, adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri.
Berarti di sini umat Islam sedang membuat klaim bahwasanya Tuhannya orang Islam itu dan Tuhannya ahli kitab itu sama. Kata siapa? Buset. Oke lah Rusita, sampai ketemu lagi. Ya. Agak pusing saya ini, aduh agak berat saya ngomong sama kamu ini. Aduh, udah. Gimana sih nggak nyambung-nyambung? Aduh, ketumbean saya kalau ngomong sama mereka. Kayaknya samponya harus ditambahin. Aduh. Udah saya jelasin dengan cara gimana loh? Saya udah jelasin dengan cara yang mudah. Bahasa saya kayak yang sulit atau dia pura-pura nggak tahu, teman-teman? Coba. Apakah bahasa saya terlalu tinggi, setinggi langit? Atau gimana? Coba. Oh iya, tak separuh. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Menurut hadis yang saya baca, bahwa memang akalnya perempuan itu separuh. Menurut hadis yang saya baca. Tolong ini, jangan keberatan. Jangan nanti dibilang, kamu penistaan ya. Kamu telah merendahkan hak dan martabat wanita. Kamu bilang wanita otaknya setengah. Loh, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah hadis. Saya bacakan. Bahwa akal wanita itu separuh. Biar banyak yang tahu. Nih, akal wanita di dalam agama Islam. Saya bacakan ya. Nih, saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Penghuni neraka loh. Bukan saya ngomong loh ya, bukan saya ngomong. Tolong, bukan saya ngomong. Ini Muhammad yang ngomong ya. Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal. Perhatikan. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari kaum yang lebih memiliki akal kecuali dari golongan kalian. Jadi Muhammad yang ngomong kalau kalian kaum wanita kurang akal. Jangan bilang saya yang ngomong. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Kita kasih naik lagi ada cahaya official. Oh, nampaknya saya pernah lihat ini saya ini. Nampaknya pernah ketemu sama Bang ini. Coba nyalakan dulu kamera Bang Cahaya. Halo Bang Cahaya. Ya. Halo. Halo Bang Cahaya. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Cahaya. Sebentar. Maaf ya, agak sedikit pilek saya. Silakan Bang Cahaya. Oh, bukan. Kupikir ini Bang Cahaya yang kemarin. Mas. Bang, betul tidak Bang bahwa wanita itu menurut makasih Bang Galaksi. Weh, salah kasih. Galaksi ternyata ngasih cahaya official. Nggak tahu dia salah ngasih atau enggak. Oke, gini. Anda baru masuk, Anda udah dapat 900 koin itu yang ngasih Galaksi. Itu bisa jadi salah ngasih, bisa jadi juga benar, bisa jadi muslim yang pendukung. Makanya enak kan kalau naik sini? Enak naik sini, asal Anda bagus saja. Begini, cahaya official. Betul tidak menurut Muhammad bahwa akal perempuan itu hanya setengah? Atau kurang akalnya? Bentar. Silakan. Saya udah nyimak dari kemarin-kemarin. Mm-hmm. Mohon maaf ya. Itu tulisanmu itu berbahaya, Mas. Kok berbahaya? Saya kan mengajak itu stop menuhankan Muhammad. Jangan kamu tulis tulisan stop menuhankan Muhammad. Menurut Anda umat muslim tidak ada yang menuhankan Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya katakan stop berhenti menuhankan Muhammad, berarti ajakan yang benar nggak? Hati-hati ya. Kamu jangan menuhankan kata-kata menuhankan Muhammad. Ini nggak ada jawaban. Ini nggak ada jawaban, saudara-saudara. Ini gimana ini? Meresahkan. Saya sudah lama ikuti kamu. Meresahkannya di mana? Kamu meresahkan. Oke, sebelum ke situ. Itu Saya bagaimana sudah- pernyataan Muhammad yang mengatakan bahwa akal wanita itu akalnya separuh? Kamu sudah meresahkan ini. Media sosial kamu sudah meresahkan banget. Meresahkan. Jangan panik, santai bro. Enggak, saya santai-santai saja, nggak ada saya panik. Kamu sudah meresahkan umat agama ini. Terus? Aman. Tunggu aja ya. Tunggu apa? Enggak apa-apa, santai aja. Di sini tidak ada ancaman, Kamu sudah Kalau debat mereka nangis kalau debat. Kan sudah saya bilang teman-teman. Apa yang saya bilang sama kalian? Kalau orang Islam, kalau bahasa agama orang lain, mereka dikawal polisi. Tapi kalau misalnya dijawab, mereka langsung awas ya. Sudah meresahkan kamu. Kamu sudah meresahkan. Berat saudara-saudara. Berat saudara-saudara.
Seram, Kamu seram. Oh, Bukan, kita ada gambar bagus. Kita ada gambar bagus. Tenang, tenang. Kita ada gambar bagus. Aman aja, nggak usah kamu jawab. Aman aja. Kita ada gambar bagus, saudara-saudara. Tenang ya. Ku kasih dulu gambar yang keren. Yang cocok dengan dia. Nah, ini dia. Ini dia gambar yang paling keren dan cetar membahana ini. Jadi teman-teman gini ya. Jadi kalau ada orang Islam nih, ulama Islam yang namanya Jakar Turun ya. Nah, ini kalau ini ahlinya, ini ulama ini pernah datang ke Indonesia tahun 2017. Ini ahlinya ngemis-ngemis atau ngais-ngais Bible ini. Ulama ini paling ahli mengatakan bahwa Muhammad nabinya orang Islam yang menikahi anak di bawah umur, katanya dinubuatkan oleh Yesus. Mas, Lu sekarang bener nggak itu? Saya tanya dulu, bener nggak? jangan Sekarang saya tanya dulu, bener nggak bahwa Nabi mau menikahi anak umur 6 tahun? Bener nggak? kan agama. Eh, Menuhankan Islam. kau jangan lari-lari. Nggak usah, jangan kau lompat kemari, kuturuti maumu, kuturuti keinginanmu, kau lari membahas. Jangan. Gini bro, sebentar bro. Saya tanya dulu, betul nggak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau salah? Intinya kalau mau Intinya. Yang saya tanya, benar tidak seorang Muhammad, nabinya orang Islam, junjungannya orang Islam, menikahi anak umur 6 tahun, benar atau salah? Kami tidak ada menuhankan Muhammad. Benar atau salah? Kamu nggak usah tulis-tulisin itu. Memang ini pertanyaan ini berat untuk dijawab. Bro, saya tanya dulu satu kali nih. Betul tidak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Benar atau salah? Saya masuk ke sini, saya minta sama kamu. Berat, saudara-saudara, berat. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda tidak jawab, kita selesai. Ya, terakhir. Tolong, dengan segala hormat, saya minta klarifikasi. Supaya saya dibilang, atau saya berhenti mengatakan sesuatu yang nggak benar. Saya minta klarifikasi. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad? Menurut hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Saya berapa? Bahas di sini, bahas tulisan kamu itu di belakang. Udah, kau tidur di bawah. Kau tidur di bawah. Heran saya sama mereka ini. Saya heran loh, heran. Jadi kenapa sih kalau ada seorang Kristen ingin menjawab orang Islam, ingin menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, kok mereka langsung awas ya? Awas. Tunggu saja, awas. berat. Makasih, Bang Galaksi. Kayaknya tadi Bang Galaksi salah kasih orang. Makanya teman-teman kalau mau kasih gift, ya memang ini ya, memang resiko kalau kasih gift ini kadang-kadang teman-teman kasihnya mau kasih ke saya tapi kasih ke orang lain. Sering sekali kejadian seperti itu. Makanya teman-teman, kalau mau support Edis TV, teman-teman mampir ke beranda. Klik beranda saya, ya kan? Lihat di situ nanti ada kolekte. Nah, ada kolekte, terus ada tanda panah ke bawah. Profil saya yang asli itu followersnya hampir 100.000. Ya. Sama akun satu lagi ada followersnya sekitar 24.000. Hanya 2 akun saya yang asli. Yang lain itu palsu semua. Mampir ke beranda saya, klik di situ beranda saya, mampir ke halaman utama, nanti di situ ada tulisan kolekte. Terus ada tulisan tanda panah ke bawah, tanda panah, ada tulisan Saweria. Klik Sawerianya. Nah, ketika kalian klik Sawerianya, kalian akan dibawa ke halaman saya, laman website punya saya. Nah, di situ nanti ada nama saya, apa banknya, nomor rekeningnya, segala macam ada di situ. Nah, support saya di situ, teman-teman. Ya, biar kalian tidak salah kirim kalau support. Kalau muncul namanya depannya Edis begitu, berarti itu benar. Kalau bukan Edis, berarti itu sudah akun palsu penipuan. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kembali ke tema yang tadi, teman-teman. Ya, begini loh. Saya cuma mau ngomong kepada pemirsa begini. Ini ulama kalian ini. Nih, yang saya tunjuk dengan jari saya ini. Namanya Zakir Naik. Nah, dia datang ke Indonesia tahun 2017. Pada waktu itu disambut oleh seorang wakil presiden. Namanya Yusuf Kala. Nah, kemudian dia berkhotbah. Dia bukan bahas agama Islam. Masalahnya dia bukan bahas agama Islam. Kalau dia bahas agama Islam, nggak apa-apa. Ngapain? Nggak, benar-benar. Nggak ada pendeta di gereja ngomong-ngomongin agama Islam. Nggak laku. Bubar di gereja itu kalau kau ke gereja, kau ngomong-ngomong, nggak laku, bubar, nggak ada yang mau dengar. Nggak ada yang mau dengar di gereja, nggak ada yang mau dengar. Orang datang ke gereja itu haus dengan firman Tuhan, haus dengan pengajaran Tuhan Yesus. Nggak mau dengar tentang Islam. Gitu loh. Nah, yang jadi masalah begini,
Ini ulama kalian ini, ustadz kalian ini, waktu datang ke Indonesia, yang dibahas itu agama Kristen. Gitu loh masalahnya. Nah, dikawal oleh bapak-bapak polisi, ini alat-alat negara. Lihat nih, begini-begini tangannya. Wow, mantap. Wah, itu foto bareng. Dikawal. Diberi fasilitas, yaitu Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang yang nonton pada waktu itu. Bagaimana dia menarasikan, Jesus is Muslim. Yesus adalah seorang Islam, kata dia. Cobalah dulu. Kan orang Kristen yang saya orang Kristen ya. Saya orang Kristen kan garuk-garuk kepala. Ini orang kayak sakit jiwa, ini gimana nih saya jawab? Gimana nih saya jawabin ini? Saya itu pengen jawab gitu loh. Cuman pengen jawab doang saya itu. Lalu kenapa kalian marah-marah? Kenapa sih ketika ada orang Kristen, kalau mau menjawab orang Islam, langsung begini, dikawal polisi juga sama, tapi dikawal ke penjara. Kenapa sih kita tidak punya hak yang sama, coba? Itu loh. Udah mau Jumatan, Indonesia Timur mungkin ya, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kenapa sih coba? Marilah kita punya hak yang sama. Saya cuma mau mengklarifikasi. Bahwa tidak mungkin Yesus kami itu seorang Muslim yang nyembah Allah. Ada. Boro-boro nyembah Allah, boro-boro beribadah kepada Allah. Kata Allah itu tidak muncul di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Gak ada. Contohnya begini ya. Inilah yang saya bilang hayalan terbesar umat Islam. Hayalan terbesar kalian menghayal bahwa Yesus orang Muslim. Kalau Yesus orang Muslim, pastilah Yesus seperti kalian. Sholat, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Sekarang saya buktikan logika sederhana bahwa Yesus bukan seorang Muslim. Gini. Kata Allah itu tidak pernah muncul di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Yunani. Nggak muncul. Sama. Ada nggak kata tungkriung dalam bahasa Indonesia? Ada nggak? Nggak pernah ada. Lalu bagaimana kamu memfitnah bahwa orang-orang Indonesia mereka menyembah tungkriung? Menyembah tungkriung. Orang kata tungkriung aja nggak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Kok bisa-bisanya kamu bilang orang Indonesia menyembah tungkriung? Sama dengan kau fitnah Yesus kami seorang Muslim. Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam bahasa Ibrani kamusnya itu nggak ada muncul kata Allah itu nggak ada. Aduh, gimana sih? Aduh. Berat kalau seperti ini. Nah, saya ini kan jawab gitu loh. Nah, Yesus kami mustahil menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad. Kenapa saya katakan mustahil? Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang kena sihir? Kan nabi kalian kena sihir. Nanti dibilang saya fitnah lagi, aduh kan? Muhammad kena sihir loh. Nanti dibilang saya fitnah lagi Muhammad kena sihir. Karena banyak orang-orang baru yang mau dengar, apa Muhammad kena sihir? Kan udah sering saya putarkan itu. Tapi biar kalian, untuk orang-orang baru ya, nih, biar kalian dengar. Apa benar Muhammad itu kena sihir? Nih. Biar kalian dengar dari ustadz kalian sendiri. Nanti kalau saya ngomong, saya dimarahin. Nih, biar. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Nah, pernah. Ini Abdul Somad. Terus yang lain lagi. Nih. Lupa bin Asam. Orang Nih. yang adalah khalifah. Baik jin, setan, dan iblis berada di bawah manusia. Jin, setan, dan iblis itu mengecil ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, setan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan. Bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir Kan, selama sebulan. sihir selama sebulan. Jadi jangan dibilang saya fitnah, tidak fitnah loh. Saya cuma mau bilang begini, tolonglah kalian bikin nabi kalian sendiri. Jangan ditempel-tempelin gitu loh. Jangan ditempel-tempelin. Iya kan? Terus nabi kalian satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Nanti saya dibilang fitnah lagi. Aduh, saya nggak senang kalau saya dibilang fitnah ini loh. Fitnah. Coba, ada nggak nabi selain nabi kalian yang menyuruh minum kencing hewan? Nggak ada. Cuma nabi kalian yang menyuruh minum kencing hewan. Nanti saya putarkan lagi ya. Nanti saya dibilang fitnah lagi nih. Aduh, gimana nih ya? Nih. Coba nih ya. Biar kita dengar nih. Karena kalau kita yang ngomong nanti disangkanya kita fitnah. Ya. Nih. Ya. Adapun kencing hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka tidak najis. Sebenarnya akan datang dalam Sahih Bukhari juga, Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berobat dengan minum air kencing onta. Minum air kencing onta. Tuh, minum air kencing onta. Jadi, gini, tolong kami, saya selaku orang Kristen, karena banyak juga orang Kristen yang nggak peduli dengan agamanya, banyak juga. Banyak.
Saya sebagai orang Kristen yang peduli dengan agama saya, yang peduli dengan orang-orang yang menonton acaranya Zakir Naik begini. Saya bilang, tolong dong ya umat muslim, Zakir Naik dan kawan-kawan. Janganlah kalian kait-kaitkan nabi kalian itu dengan Yesus kami. Jangan. Nggak layak gitu loh. Kenapa ketika saya bersuara seperti itu kalian jangan panas, kesurupan, awas ya Allah, saya laporkan kamu. Saya tahu memang, saya tahu. Di negara kita tercinta ini, di Indonesia ini, yang bebas bahas agama orang lain, ya memang agama Islam. Saya tahu. Ini buktinya loh ini. Ini buktinya. Ini adalah ulama Islam yang bahas-bahas agama orang Kristen di muka umum, ditonton 40.000 orang. Dan ketika orang Islam mendengar narasi-narasinya Zakir Naik itu apa katanya? Allahu Akbar. Itu katanya. Apa mau saya putarkan videonya? Bagaimana Zakir Naik bernarasi, lalu umat Islam yang mendengar itu berteriak, Allahu Akbar, katanya. Sehabis dia menarasikan tentang Kristen. Gitu loh. Berat kalau seperti ini kan, berat kan? Kalau kita mau sama di mata hukum, ayo, kalau orang Islam bisa bahas agama orang lain, kami juga bisa dong. Masa kami nggak bisa? Selagi tidak namanya memfitnah. Setuju saya, setuju. Biarlah orang Islam yang memfitnah bahwa Yesus orang Muslim. Biarlah mereka memfitnah itu. Kita jangan memfitnah. Coba, adakah yang saya katakan tentang agama Islam merupakan fitnah? Saya beri kesempatan kepada saudara-saudara Muslim untuk naik kemari dan tolong buktikan kalau saya melakukan fitnah terhadap agama Islam. Kalau sampai terbukti saya melakukan fitnah, saya bersumpah, saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Betul lah. Ya, coba naik dan buktikan bahwa saya fitnah. Saya beri kesempatan kepada yang Muslim. Oke, Toko Hazmi. Saya beri kesempatan. Ya, Toko Hazmi, apakah Anda seorang Muslim? Nah, kabur. Gimana sih? Sudah diberi kesempatan, malah kabur, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi, ada hamba Allah. Tadi kabur ini. Ya, silakan hamba Allah. Halo hamba Allah. Ya, halo. Ya, silakan hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi sambil Anda menunggu Jumatan. Silakan. Silakan. Tunggu. Oke, tunggu Des. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Kan ada perintah dalam Al-Qur'anmu. Janganlah mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Silakan. Ya, coba hamba Allah coba. Selama Anda sudah lama mendengar siaran saya ini? Enggak lama sih, mungkin 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Oke. Selama saya membuat narasi-narasi, selama saya bertausiah, selama saya berceramah ya di siaran Komal Edis TV ini, pernahkah Anda dapati bahwa saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Fitnah? Misalnya contoh gini. Saya mengatakan bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Saya mau tanya dulu, benarkah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya. Benar. Berapa itu? Umur berapa? Menurut hadis yang saya baca di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, umur Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah umurnya 6 atau 7 tahun dan hidup serumah tangga dengan dia atau bergaul dengan dia pada waktu berumur 9 tahun. Betul atau salah? Betul. Betul. Baik, saya tidak fitnah ya. Kemudian yang kedua, selamat. Soalnya kalau saya fitnah karena saya lompat dari Monas. Langsung saya bilang. Terus yang kedua. Mungkin lompat. Kalau saya fitnah, saya pasti lompat dari Monas. Kalau saya fitnah. Yang kedua, Bang. Udah. Betulkah Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang terkena sihir? Kalau yang saya tahu ya Nabi Muhammad pernah kena sihir. Pernah kena sihir. Adakah nabi selain Muhammad yang kena sihir, wahai hamba Allah? Itu saya nggak tahu. Tidak ada. Artinya memang nggak ada nabi selain Muhammad yang kena sihir. Saya bukan bilang yang nggak ada, saya nggak tahu. Oke, baik. Kalau nanti ketemu ada nabi yang pernah kena sihir selain Muhammad, maka saya lompat dari Monas. Karena masih tidak tahu ya. Maka tolong Muslim. Jangan lompat, mati konyol. Enggak, saya hanya membuktikan keseriusan saya gitu loh. Nggak bakalan lompat. Kamu sekarang ada di. Oke, baik. Kemudian yang jauh di ketiga nih. Amerika. Kemudian yang ketiga nih. Betulkah Muhammad menyuruh orang-orang untuk meminum air kencing unta? Yang saya dengar tuh sebagian ustadz tuh ada yang bilang kayak gitu. Oke, betul bener lagi. Tuh. Oke, lalu yang mana nih? Saya kalau mau hitung terus-menerus nanti tidak selesai dalam sehari. Coba, pernahkah Anda selama nonton saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Silakan.
Kalau Karena banyak yang menekankan marah gitu loh. Muhammad, Waktu mereka naik ke sini mereka marah-marah. Kenapa kamu mengatakan Islam begini dan begitu? Loh, yang saya katakan itu fakta, bro. Sejak kapan saya melakukan fitnah? Misalnya tadi saya tanya bahwa akal seorang wanita itu adalah separuh, kurang akalnya. Betul atau tidak? betul, Menurut agama Islam akal wanita itu kurang, betul? betul. Betul. Terus apa yang saya fitnah dari agama Islam? Kenapa kalian memfitnah saya gitu? Di mana yang saya katakan merupakan sebuah fitnah? Silakan. Sebetulnya diskusi sama Anda ini berat. Berat, saudara-saudara. Berat. Memang berat. Itu banyak muslim yang mengakui itu. Bahkan Zuma, Yusupe, Inandar, dan kawan-kawan itu. Mereka sudah merasa kewalahan. Ini bahaya orang ini kalau diajak diskusi. Karena umat akan murtad. Jadi larilah kita dari dia, lari. Itu memang. Kalau nggak hati-hati diskusi sama kamu ini bisa-bisa keluar dari Islam. Iya, memang. Tapi saya cuma mengajak begini loh. Seandainya kita ini hidup masing-masing, agama Islam dengan agamanya, Kristen dengan agama, kita damai sejahtera loh. Tapi yang jadi masalah, orang-orang Islam itu mengait-ngaitkan diri dengan agama kami, Bang. Seperti ini, Zakir Naik, Dondita, siapa lagi? Si Juma, mereka selalu mengait-ngaitkan diri dengan agama kami. Yang maksudnya mengait-ngaitkan? Mengait-ngaitkan diri itu misalnya begini, ya kan? Kalau kamu menjadi seorang muslim, justru kamu menjadi pengikut Yesus yang sejati. Gimana nih? Masa jadi muslim katanya menjadi pengikut Yesus yang sejati? Aduh, ya gimana? Makanya saya bilang, ya ini bentuk pengait-ngaitkan diri gitu. Karena Tuhannya nggak sama, Bang. Tuhannya orang Islam itu tidak sama dengan Tuhan kami. Seperti itu. Iya, betul. Marilah kita, Tuhan masing-masing gitu loh. Kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus di gereja, gitu kan. Orang Islam lewat, ada teman-temanku orang Kristen lagi menyembah Tuhannya, jangan ganggu. Mantap, ya kan? Nah, terus kami juga lagi lewat nih. Kami misalnya lagi lewat di jalan nih. Orang Islam lagi gelar tikar di jalan, ya kan? Jalan ditutup. Nah, kan biasanya kan gitu. Jalan ditutup, ya kan? Orang Islam gelar tikar di jalan, lalu mereka sholawatan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rasulullah. Mereka kan gitu kan, Muhammadku, dengarlah seruanku. Terus orang Kristen lewat kan, wah, orang Islam lagi berseru-seru sama Muhammad ya. Ya, artinya saling menghargai kan gitu. Biarlah kami berseru-seru kepada Yesus, kalian berseru-seru kepada Muhammad kan. Begitu nikmatnya hidup ini. Gitu loh. Seperti itu. Nah, apalagi? Ya intinya begitulah hamba Allah. Saya dapati Anda itu orangnya tidak tidak mengait-ngaitkan Islam dan Kristen. Jadi saya nggak mau diskusi dengan yang seperti itu. Saya hanya ingin mendebat orang-orang yang masih mengait-ngaitkan Islam itu dengan kekristenan gitu loh. Sebetulnya gini Bang, Bang Edis. Kalau saya ini orang awam, bukan ahli kitab, ya bukan ustadz. Orang awam, orang biasa. Gitu. Ya agama masing-masing lah. Ya, betul, mantap. Saya setuju dengan itu, Bang. Agama orang lain enggak bagus. Betul, saya sangat setuju saya. Artinya gini Bang, yang saya lakukan ini intinya begini, supaya perbedaan kita itu jelas. Kan ada itu prinsip dalam agama Islam, yang hak dan yang batil itu harus kita pisahkan. Gitu loh. Jadi makanya saya hanya menyerukan gitu, bahwa Yesus kami tiadalah mungkin menubuatkan seorang nabi yang seperti orang Islam jelaskan, yang seperti Muhammad. Tidak mungkin. Gitu loh. Iya Bang, sebetulnya kan itu kepercayaan. Ya biar percayaan masing-masing. Ya itu percaya masing-masing, harus saling menghargai. Kalau memang ada ustadz, ada pertanyaan dari jamaahnya, dia yang menjawab apa yang dia tahu, Bang. Maksudnya dia bertanya, Nabi Isa itu Yesus apa Nabi? Nah, itu juga jadi satu pertanyaan juga, Bang. Nah, jadi kan apakah Isa itu adalah Yesus kan gitu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Seandainya Isa itu Isa, ya udah selesai kita kan. Isa bukan Yesus, selesai kita, gitu loh. Kalau di keyakinan saya Islam, ya Yesus itu ya Nabi Isa. Ini di sini masalahnya. Ketika kalian mengatakan Yesus itu adalah Nabi Isa, nah maka ada tema bagus. Nanti akhirnya ada menjadi tema diskusi. Oke, kita angkat tema diskusi yang bagus itu, Bang ya. Sebentar, saya kasih dulu background saya. Nggak bakalan selesai. Kita kasih contoh dulu, Bang. Gini. Nah ini saya punya tema yang bagus tentang itu. Nah ini.
Ini kan? Buktikan Quran kitab yang jelas. Siapa yang disalib kalau bukan Isa? Nah gini Bang, saya tanya dulu sama Bang. Tadi kan Abang mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus ya? Ya. Saya tanya sama Bang. Kalau Isa adalah Yesus, berarti Anda berkeyakinan bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan? Yang saya tahu di Islam ini, Abang mungkin dah tahu dah Oke, cerita ini. saya bacakan ayatnya. Wa qaulihim, ya, dan karena ucapan-ucapan mereka. Inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam, katanya. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bahwa sesungguhnya mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Betul? Nah, jadi saya mau tanya dulu sama Abang nih Bang. Jadi di dalam sudut pandang agama Islam, bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya dibuat menjadi Isa, begitu? Atau Yesus? Yang saya tahu ya itu. Oke. Artinya Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa atau Yesus, betul? Bukan menumbalkan. Itu namanya menumbalkan lah Bang, kan dia bukan Isa. Gimana Bang ini? Artinya dia kan bukan Isa. Cuman wajahnya dibuat seperti Isa. Dia menjadi disangka orang dia Isa. Artinya dia jadi tumbal lah Bang. Gimana? Selama saya mengikuti Bang Edis nih, saya Muslim loh Bang. Nah, Mengikuti Bang Edis, kadang saya ketawa, kadang saya jengkel, kadang saya ketawa lagi, kadang saya terhibur gitu. oke, tapi ini kita bangun logika Bang ya. Gini Bang, Iya. logika yang kedua gini. Berarti orang-orang ini, mereka yang hendak menyalib Isa ini, mereka malah menyalibkan orang lain. Salah salib gitulah ya. Seharusnya Isa atau Yesus yang disalib, mereka malah salah salib gitu. Iya. Artinya begini Bang, artinya mereka-mereka ini tertipu, betul? Nah, kalau ada yang tertipu, maka harus ada penipunya, betul? Iya, betul. Nah, siapakah penipunya? Nah, itu siapa yang menyalibnya? Nah, loh, mereka nggak bisa dibilang penipunya, Bang. Karena kan mereka ingin menyalibkan Isa yang sungguhan. Tapi tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, mereka menyalibkan Isa atau Yesus yang KW. Artinya mereka kan tertipu. Iya. Nah, kalau mereka tertipu, lantas siapakah penipunya? Saya nggak mau ngomong, Bang. Nanti saya kena penistaan. Saya tahu kamu menjebak saya. Saya hanya menggunakan logika-logika saja gitu loh, Bang. Saya tahu Bang Edis sering memancing omongan jebakan. Itu Berat ya. Berat saudara. Berat saudara. Nah, itu yang saya terhibur sama Bang Edis nih, berat saudara. Iya, makanya ya intinya gini lah Bang. Intinya kalau kita menggunakan akal sehat kita memang menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Tapi sebenarnya ada kok jawabannya itu. Di dalam ayat Al-Quran itu ada satu ayat yang berbunyi bahwa Allah itu adalah sang khairul makirin. Betul? Apa itu arti dari khairul makirin? Saya kan tadi sudah bilang, saya bukan ustaz, saya orang awam. Yang pertanyaannya Abang berat. Kalau yang saya paham tuh khairul tuh baik. Khairul itu artinya yang maha, khairul makirin. Sang baik. Ya, sang pembuat makar yang paling dahsyat. Khairul makirin. Itu kalau di dalam terjemahannya itu dikatakan sang paling hebat pembalas tipu daya. Tapi sebenarnya kata pembalas di situ nggak ada, Bang. Ada Bang, ya saya tahu sebab nama istri saya Khairul Anam sebab. Makanya saya ngerti artinya Khairul, Bang. Ya, begitulah. Aduh, berat pertanyaannya Bang Edis ini. Oke lah, mungkin kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Oke Bang. Makasih, Bang. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Terima kasih Bang ya sudah mampir ke sini, Bang. Oke, sama-sama. Sama-sama Bang. Yuk. Ya itulah ya teman-teman ya. Artinya kalau kita diskusi baik-baik, kan terjadi satu sajian yang menarik gitu loh. Untuk menjadi bahan ilmu pengetahuan. Jangan datang kemari, awas kau ya. Kau telah membuat resah. Kau telah lo. Jawab saja. Gitu loh. Walaupun membuat resah, walaupun ini, memangnya si Jakar turun nggak membuat resah, Jakar naik. Iya, nggak apa-apa, resah di hati saja. Yang penting kan kita ada jawaban, gitu loh, ya. Seperti itu. Ya, sudah jam 11, mungkin teman-teman sudah pada prepare mau sholat Jumat, ya. Silakan ya, kalian mau sholat Jumat, ya. Nah, teman-teman sekali lagi ya, teman-teman ya. Saya mengatakan, teman-teman,
mari teman-teman di tahun 2025 ini kita mengadakan atau mempunyai satu harapan akan berdirinya Rumah Apologet ya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, yang ingin sebentar ya. Kepada teman-teman yang ingin mensupport berdirinya Rumah Apologet Edis TV, berdirinya Rumah Apologet, teman-teman bisa support langsung di sini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa support langsung. Saya langsung tampilkan saja ya di layar ya. Yang tertera di layar samping ya teman-teman ya. Jikalau teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman ingin berbagi ya kepada saya di TV, teman-teman bisa berkolekte di samping. Teman-teman bisa lihat layarnya, teman-teman bisa tangkap layar ya. Kita tidak bisa menampilkan lama-lama teman-teman karena nanti takutnya akan di-ban oleh pihak TokTok ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman tangkap layar, silakan berkolekte di samping ya. Karena kalau lewat GIF nanti bisa salah-salah dan kalau GIF ini memang dipotong separuh. Ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya, mari kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Goto. Wah, bukan si Goto. Utusannya si Juma. Ini anak buahnya si Juma ini. Aduh, si Goto. Ya, silakan Goto, nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Selamat siang. Selamat siang, Goto. Silakan Goto, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Ya, saya mau sholat Jumat ini, Edis. Waduh, siap-siap. sayang sekali nih. Nanti malam gimana? Nanti malam gimana, Bang Goto? Nah, nanti lihat. Ya. Tapi gimana nih, gurumu saja sudah lari tunggang langgang dari saya ini. Masa muridnya berani-berani, sedangkan gurunya saja sudah lari tunggang langgang. Gimana? Saya kan bilang, Bang Zuma itu kan guru saya, tapi sahabat saya. Oh, bukan guru? Kita sebelumnya, ya bukan guru saya, sahabat saya. Wah, sekarang kita juga tidak maafin, diakui Dis. lagi sebagai guru. Waduh, Juma sudah tidak diakui lagi sebagai guru. Karena lari terbirit-birit dari Edis TV ini. Aduh, berat. Sahabat saya. Oke lah Bang Goto, karena Bang Beliau Goto sahabat mungkin saya. Indonesia Tengah. Bang Goto mungkin Indonesia Tengah, mungkin sudah waktunya Jumatan ya. Ya, belum. Masih berapa saat lagi? Belum panggilan sini, Edis, belum. Kita masih bisa Belum ada panggilan. 5 menit. ini. Boleh. Oke, gimana? Oh, 5 menit ya nggak cukup lah Goto. Tanggung kali nanti 5 menit. Ibarat kata Belum, 5 masih menit itu ada, kita Mas. baru pesen masakan, belum sempat mau kita makan udah kabur. Nggak sampai Tapi kalau bagaimana, 5 menit. Ya, mulai saja. Nanti kalau sudah waktunya saya fix sendiri kan. Iya, Saya keluar sendiri. tadi kan menyambung yang tadi nih. Yang disalibkan itu Betul. kan Betul. itu kan bukanlah Aisyah, tetapi orang lain yang diserupakan. Betul? Betul. Nah, artinya ada orang yang sebenarnya dia itu tidak tahu apa-apa, ada orang yang sebenarnya dia itu bukan Isa, malah dia disangka orang jadi Isa. Berarti jadi tumbal lah dia ya. Betul. Nggak salah itu betul. Ternyata ajaran tumbal ada dalam agama Anda ini. Ternyata ajaran tumbal ada dalam agama mereka. Oke. Kemudian yang kedua ini, pertanyaan yang kedua. Artinya orang-orang yang ingin menyalibkan Isa ini dan mereka salah salib. Berarti mereka tertipu lah ya. Ya. Jadi Nah, kalau poliknya begitu, Dis. Jadi poinnya gini, Bukan, Bang Idris mau kata, artinya mereka tertipu. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? betul. Nah, Tidak salah siapa itu, Bang. penipunya ini? Siapa penipunya ini? Oke. Saya akan jelaskan begini, Dis ya. Jadi begini, Al-Quran itu datang bukan hanya untuk menggenapi, tapi juga menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Kan seperti itu, Bang Idris ya. Nah, kalau kita lihat epistemologi Bible itu perhatikan baik-baik ya. Bible dan baru itu didirikan untuk menggenapi perjanjian lama. Sekarang pertanyaannya, ketika itu tidak diserupakan, apakah Al-Quran menyempurnakan nubuatan perjanjian lama? Kan seperti itu, Bang Idris. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau perjanjian lama saja tidak punya nubuatan untuk Mesias asli disalib, kan seperti itu. Kenapa yang Anda yakini Mesias asli harus tergantung di kayu salib? Sementara nubuatannya tidak ada. Sebelum ke sana Bang Kan Goto, begitu. tadi pertanyaan saya begini Bang Goto. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti kan ada yang menipu, betul? Saya tahu itu. Maksudnya bukan kepada Al-Quran atau mungkin langsung kepada Allah. Kan seperti itu. Saya nggak ngomong gini. Jangan dulu lari kemana-mana gini. Saya Ketika- mengiyakan. Begini Bang Goto, Saya mengiyakan. coba dengarkan dulu lah perkataan saya gini. Ketika ada orang-orang yang tertipu, maka adalah penipunya, betul? Betul, saya tahu. Saya Nah, pelajari itu. siapakah penipunya ini kalau begitu? Nah, sekarang begini. Makanya saya jelaskan dengar baik-baik dulu. Saya belum selesai. Berat ini. Kalau pertanyaannya siapa, maka itu harus Jadi subjek. saya mau jelaskan siapa yang menipu. Saya mau jelaskan kepada Anda Silakan. siapa yang menipu. Silakan. Oke, jadi begini, Dis. Al-Quran itu selaras sejalan dengan nubuatan perjanjian lama.
Yuk kaji perjanjian Ditanya siapa lama. penipunya malah. Perjanjian lama kita pertama. Gue pikir ini Bang Goto kasih jawaban ini. Ternyata Bang Goto mewariskan sifat-sifatnya Zuma. Ya, Zuma, saya tidak mau. Saya tidak pernah belajar sama Bang Zuma, tidak pernah sama sekali ya. Boy, Saya memang ternyata tidak diakui Saya- Zuma. Kau dengar Zuma, udah nggak diakui lagi kau sama Goto. Wah. dia pun itu sahabat saya, tapi semua bukan dari saya. Jadi begini, Bang Edis. Kalau nubuatan perjanjian lama saya tidak menyebut nama, apalagi Al-Quran yang datang belakangan, yang memang menyempurnakan. Nah, terkait kalau Anda katakan penipu, Allah itu maha segalanya. Sebentar. Gini. Pertanyaan saya bukan itu Bang Goto. Gini. Sebentar Bang Goto. Ketika mereka tertipu, berarti ada penipunya, betul? Nah, siapa tidak ada penipunya? masalah. Tidak ada masalah. Siapa penipunya? Tidak ada masalah. Siapa penipunya? Jadi begini. Sebentar dijawab singkat dulu Bang Goto. Ini banyak rekam ini. Banyak yang merekam dan akan banyak yang mengupload di meeting masing-masing. Tolong. Ketika orang-orang ingin sebentar sabarlah dulu Bang Goto. Sabar dulu Bang Goto. Ketika orang-orang hendak menyalibkan Isa dan mereka salah salib, berarti mereka tertipu, betul? Siapa penipunya? Oke, di sini Allah telah menipu iblis. Siapakah penipunya? Itu apa? Allah telah menipu iblis. Aduh, saya tanya siapa penipunya nih? Siapakah penipunya? Saya sudah katakan tadi Allah menipu iblis. Oke, berarti coba katakan bahwa Allah Menipu iblis. menipu iblis. Betul sekali. Berarti penipunya adalah Allah. Ya Allah menipu iblis. Sekarang pertanyaan apa polemiknya ketika Allah menipu iblis? Allah menipu iblis dengan cara menumbalkan Apa orang lain. polemiknya? Ya, apa polemiknya? Oke, akibat dari Allah menipu iblis itu berarti umat manusia ikut tertipu nggak? Sabar, saya jelaskan. Kira-kira menurut Bang Edis ada nggak penyaliban karun darah iblis? Sebentar dulu. Akibat Allah menipu iblis, tadi kan Bang Goto sudah mengakui bahwa Allah menipu iblis. Nah, akibat Betul. dari Allah menipu iblis itu berarti Betul sekali. umat manusia ikut tertipu nggak? Sekarang pertanyaannya. Aduh, sebentar orang dulu Bang Goto. iblis, kamu sabar. Sebentar, aku ikuti logika Abang Goto. Gini Bang, orang-orang kan tidak tahu kalau itu adalah Isa yang palsu, betul? Betul sekali. Disangkanya itu Isa yang beneran kan? Nah, Betul sekali. lalu mereka ini semua tertipu, ya kan? Tertipulah mereka semua ini. Nah, artinya Anda sudah mengakui tadi bahwa di situ Allah menipu iblis. Nah, akibat Iya, Allah betul. menipu iblis itu ada umat manusia yang tertipu selama 700 tahun, betul? Jadi begini, Edis. Waduh, gimana ini logikanya? Allah menipu iblis. Sebentar dulu Bang Allah Goto. menipu iblis. Begini, artinya mereka tertipu selama 700 Saya tahun. akan jawab. Oke, saya akan jawab. Tapi kau jawab dulu. Betul penyaliban itu bagian dari iblis, karya iblis? Jangan dulu lari kemana-mana dulu Bang Goto. Kau tidak bisa jawab, Bang Edis. Jawab Jangan dulu. Ini bukan Betul maksud saya. penyaliban bagian Tolong dari jangan iblis. mengalihkan perhatian dulu. Jangan mengalihkan Nah, perhatian. memang. Yang ingin Kau tidak bisa ditanyakan Bang jawab. Goto, betulkah bahwa selama 700 tahun mereka tertipu? Tidak masalah itu mereka tertipu. Oke, sudah Karena yang diakui ya ditipu teman-teman ya. oleh Sudah diakui. Akibat iblis. Oke, akibat Allah menipu, Kalian akibat yang Allah lihat. menipu iblis. Sebentar, akibat Allah menipu iblis dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Betul Berarti sekali. umat manusia juga tertipu. Umat manusia yang mana dulu, Bang Edis? Yang mana dulu? Islam tidak tertipu. Oke, ada siapa yang tahu? Islam Oke, siapa yang tahu sebelum datang Quran? Siapa yang tahu bahwa itu adalah Isa KW? Jelas, murid-muridnya sudah tahu. Mana Murid-muridnya- ayatnya dalam Quran? Silakan. Sebagian dari kalau Mulai ngarang kalau di sini. tidak tahu. Bukan, begini Bang Goto yang sangat kuhormati dan sangat kuhargai sebagai orang yang sudah mengakui Juma bukan lagi seorang gurunda. Gini, bahwa akibat penipuan itu siapa? Sebutkan satu murid, nggak usah 12, nggak usah nih, berapa murid Isa juga nggak tahu berapa jumlahnya di Quran. Sebutkan satu murid Isa yang tahu bahwa itu adalah Isa yang KW. Sekarang saya mau nanya kau, Dis. Kalau bapak kau mau disalib, kau ada nggak di situ? Beratnya. Nggak ada kau. Oke lah. Nggak ada kau. Bang Goto, Nah. karena Bang Goto tadi bilang mau Jumatan, Bang Goto ku kasih dulu kesempatan Jumatan. Nanti malam mudah-mudahan saya bisa bangun subuh di sini, bangun pagi, dan nanti kita lanjut diskusi ya. Oke. Jadi begini, Oke, bagi terima saya kasih, closing statement ya. Jadi begini, Silakan. murid-muridnya pada lari semua. Itu murid-muridnya tahu bahwa bukan saya yang disalib. Lari ke Bible. Kok lari ke Bible? Kita yang dibahas Quran kok. Oke, saya Jumatan. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Warahmatullahi Bang Goto. wabarakatuh. Selamat siang, Bang Goto. Selamat siang. Oke, kita kasih lihat lagi siapa yang mau naik-naik ini. Ada banyak sekali yang mau naikin. Ada 13 orang ini. Waduh. Tekad Basuki. Halo, Tekad Basuki. Selamat pagi. Oh, selamat siang ya. Jam 11. Selamat siang, Om. Selamat siang, Om. Ya, Bang Tekad Basuki silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Halo, ya. Mana nih? Ada Juma, mana dia? Mana?
Mana si Juma? Sebentar Bang Tekad ya, sebentar saya turunkan dulu. Mana dia? Nggak ada di sini. Mana? Yang ada di sini Ijal, Widel, Frederick, Udin, Bintolip, Suryaman. Nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada di sini Juma. Jangan kalian fitnah. Jangan kalian fitnah. Belum pernah ada ceritanya si Juma berani dengan saya. Suatu keajaiban. Suatu keajaiban kalau Juma berani naik sini. Cuma dia ngintip. Saya diblokir loh sama dia. Diblokir. Nggak bisa saya lihat kalau scroll begini kelihatan memang. Tapi waktu diklik, Anda diblok. Oh, diblokir saya. Bagaimana jalan ceritanya dia bisa lihat saya? Orang dia blokir saya. Ngeblokir. Murid-murid Juma, tolong kalian sampaikan kepada guru kalian. Juma ditantang oleh Edis TV. Di channel dia boleh. Di channel saya boleh. PK boleh. 1 lawan 1. Berani nggak guru kalian? Sampaikan kepada dia. Mana berani guru kalian? Ayo, temanya. Siapakah yang menuhankan mayat? Ayo. Mana berani guru kalian? Nggak berani. Mana?